Isu bullying ini ya harus betul-betul dihentikan, karena isu bullying ini nggak ada loh di dunia kedokteran yang lain ya. Banyak nih para dokter yang notabene sekarang sedang ambil pendidikan spesialisasi itu sudah bicara ya, mereka sudah bicara, dan ini sangat bagus. Saya berharap ya dengan mereka berani bicara ya akan ada tindakan yang dilakukan oleh satu negara, kemudian oleh lembaga ya, dalam hal ini adalah Fakultas Kedokteran di center tersebut maupun teaching hospital atau rumah sakit pendidikan tempat bullying itu kemungkinan besar terjadi gitu ya. Nggak bisa ini, kita nggak bisa berdiam diri saja. Lalu yang ketiga adalah siapa stakeholder yang bertanggung jawab ya, tentu saja Ikatan Dokter Indonesia, IDI, sama satu lagi ya, perhimpunan satu lagi yang barusan lahir ya, PDSI, apa tuh, Persatuan Dokter Seluruh Indonesia ya, PDSI, yang waktu itu foster parent sama penggagasnya adalah Dr. Terawan ya, salah satunya. Ya ini IDI dan PDSI harus bertindak loh. Sama satu lagi nih lembaga yang diam-diam pura-pura tidak tahu ya, yaitu kolegium. Kolegium itu adalah lembaga yang mengampu program pendidikan dokter spesialis PPDS 1 maupun PPDS 2 ya. Jadi ini nggak boleh nih mereka semua ini berdiam diri. Apalagi kalau ternyata mereka itu adalah pelaku ya, mantan pelaku bullying gitu kan. Kenapa? Kan bullying itu terjadi junior, senior, nanti setelah jadi si junior jadi senior, dia bully lagi junior yang baru masuk gitu kan. Terus-menerus seperti itu, dan para dokter itu berdiam diri saja, memandang bahwa itu semua adalah suatu tradisi yang ya udah merupakan bagian dari upah ya, pengorbanan yang mereka harus terima, sacrifice yang mereka harus terima ketika mereka sedang menempuh program pendidikan dokter spesialisasi gitu kan. Dan kemudian tanpa disadari, karena mereka menerima saja, tidak berontak, tidak melaporkan, karena ini kan sebetulnya bisa saja menjadi delik pidana ya, karena kalau sudah menyentuh kepada kekerasan, tekanan ya, mental, moral, fisik, biaya ya, karena harus neraktir, karena harus belikan ini dan itu kan sebetulnya itu delik hukum ya, delik pidana yang tidak bisa dibiarkan begitu saja gitu. Saya rasa dengan adanya transparansi sekarang, kemudian dibuka oleh Menteri Kesehatan, ini jangan hanya, sekali lagi Menteri Kesehatan Pak Budi, jangan hanya lip service ya. Ini adalah momentum untuk betul-betul menyelesaikan, menghentikan isu bullying ini ya, harus betul-betul dihentikan. Karena isu bullying ini nggak ada loh di dunia kedokteran yang lain ya. Bullying antara junior dengan senior itu nggak ada loh di program pendidikan di luar negeri, itu nggak ada. Berarti ini benar-benar hanya terjadi secara partikular di Indonesia. Kenapa? Karena sistemnya itu membiarkan praktek bullying itu terjadi ya. Sebetulnya nggak eksklusif hanya terjadi di kedokteran ya, di dinding kedokteran ya, tetapi juga banyak terjadi di beberapa lembaga yang lain. Misalnya yang kita tahu tuh yang udah sering banget terjadi itu di IPDN STPDN, IPDN gitu ya, berapa kali terjadi kasus kematian karena bullying yang dilakukan oleh senior kepada juniornya, membawa korban. Lalu di mana? Dia di lembaga akademi militer gitu kan, seperti itu. Nah, kalau kemudian bullying sampai menghasilkan kekerasan mental maupun fisik itu terjadi di kedokteran, ya itu kan aneh sekali gitu ya. Kenapa? Kan secara umum ya, secara umum itu dokter seinginnya rakyat ya, masyarakat melihat dokter itu kan seorang individu yang mulia, yang pengasih gitu kan, yang penyayang, yang pengasih gitu kan, karena dia melindungi dan memelihara nyawa manusia ya, dia merawat manusia gitu kan.
Tidak bisa dibayangkan bahwa seorang dokter itu memiliki perilaku bullying yang sangat mengerikan ya, jadi monster gitu kan, sampai melakukan kekerasan mental maupun fisik ya kepada sesama dokter yang lain, walaupun itu notabene adalah juniornya. Nggak terbayangkan ya, apalagi di Sumpah Dokter itu, sesama dokter ya, Sumpah Dokter dari era Hippocrates 2500 tahun sampai dengan sekarang itu kan berbunyi salah satunya adalah sesama dokter itu adalah bagaikan saudara kandung gitu ya, kurang lebih seperti itu bunyi Sumpah Dokternya ya. Nggak bisa dibayangkan bahwa sesama saudara kamu bisa saling bunuh, bisa saling membuli, bisa saling melakukan kekerasan fisik maupun mental. Itu kan tidak terbayang pada nalar, pada akal sehat, common sense-nya orang gitu ya, dan itu memang sesungguhnya terjadi. Jadi sekali lagi Menteri Kesehatan dalam hal ini sudah membuka momentum ya. Saya sangat mengharapkan ini ditindaklanjuti. Para dekan Fakultas Kedokteran, para direktur rumah sakit pendidikan, tempat di mana potensi-potensi kemungkinan bullying itu terjadi, itu harus duduk bersama dan diselesaikan. Di tahun ini juga, tahun bagus, tahun 2022. Jangan lagi ada praktek bullying ya, dan berbagai pihak dalam hal ini adalah pihak lembaga hukum harus melakukan pengawasan betul, dan harus ada semacam kotak aduan ya, yang kemudian bisa ditindaklanjuti oleh lembaga hukum ya. Jadi jangan sampai karena ketakutan, takut tidak bisa lulus, takut ditekan oleh senior, lalu kemudian juga terjadi pembulian, dalam hal ini adalah menjadi kesulitan untuk menyelesaikan program profesinya, sehingga dia harus tunduk, harus ikut, harus diem ketika dia terjadi diperlakukan bullying oleh seniornya, lalu kemudian dia ketakutan lagi nanti ketika seniornya udah jadi pejabat, lalu dia dipersulit di dalam baktinya ke masyarakat nanti. Jangan-jangan ada rasa ketakutan dari para dokter residen ini, kalau sampai dia melawan, apalagi melaporkan seniornya, nanti ketika masa dia udah selesai, kemudian dia mau berbakti ke masyarakat, nanti dibuang di daerah terpencil, apalagi kalau dia tidak punya akses, dia bukan darah biru ya, dia dibuang ke sudut-sudut terpencil di Indonesia, atau dia dipersulit untuk mengurus surat izin praktek profesinya, misalnya seperti itu. Itu yang menjadi ketakutan-ketakutan yang menjadi ketakutan yang dilembagakan, ditembokkan gitu. Dan saya rasa para dokter, para residen harus, ya nih, sekali lagi di era keterbukaan, di mana kita nggak bisa lagi menutupi apapun. Tembok itu sekarang udah transparan. Dulu tembok itu sangat tebal ya, sehingga Anda ketakutan. Tetapi sekarang tembok itu, dengan era informasi seperti sekarang itu, tembok itu menjadi transparan. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan ya. Kalau perlu tuh di teaching hospital, di rumah sakit pendidikan yang memungkinkan terjadinya fenomena bullying, maupun di tembok-tembok di Fakultas Kedokteran, semua dipasangin CCTV, sehingga kalau terjadi praktek pembulian ada buktinya yang bisa diusut secara hukum. Satu-satunya cara adalah mendobrak lembaga tradisi yang tidak sehat dan tradisi yang sangat mengerikan dari bullying di lingkungan para dokter ini, dengan membuka ya semua lembaga, membuka dan kemudian memiliki kesepakatan atau komitmen yang sama untuk menghentikan praktek bullying ini ya. Masalah dokter itu udah terlalu banyak, sangat-sangat complicated ya, dengan segala macam izin, dengan segala macam regulasi-regulasi yang dikenakan oleh para dokter. Jadi jangan ditambahin lagi beban bullying. Kenapa? Nanti ketika mereka tidak mendapatkan kanal-kanal untuk melepaskan tekanan-tekanan mereka atas apa yang nasib yang mereka rasakan ya, udah susah, ujiannya susah, dapat STR susah, harus ikut seminar kemana-mana, dibully pula. Nanti apa kalau tidak ada kanal-kanal? Mereka akan membuli masyarakat. Mereka akan membuli masyarakat dengan apa? Menekan masyarakat dengan cara kemudian mereka meminta jasa medik yang besar, kemudian mereka memperlakukan masyarakat dengan tidak baik. Ya, itu kan kanal-kanal seperti itu kan harus dilepas dari sejak sekarang pada masa pendidikan, sehingga ketika mereka nanti berbakti di masyarakat, mereka tidak melampiaskan dendam mereka selama mereka menempuh pendidikan itu
Ya, yang bulinya adalah bully biaya, misalnya bully dana, misalnya mereka nanti membuli rakyat. Kemudian mereka mengenakan segala macam tindakan-tindakan yang tidak seharusnya mereka lakukan untuk membayar apa yang selama ini mereka sudah biaya-biaya non resmi begitu ya, akibat dari praktek bullying. Atau kemudian mereka menjadi pribadi yang bengis ya, jadi pribadi yang tidak sensitif gitu ya, karena bertahun-tahun mereka itu dibully, mengalami pembulian, dan kemudian ketika mereka udah jadi dokter spesialis, wah mereka merasa memiliki kuasa, dan akhirnya mereka melakukan dalam tanda kutip pembulian kepada pasiennya. Itu yang tidak bisa, presiden ini sekali lagi harus segera dihentikan. Ini mumpung Pak Menkes mendapatkan laporan langsung dari para korban ya yang curhat gitu. Tapi dari sisi para dokter yang sedang menempuh program residen ya, ini Anda curhat, Anda jangan cuma curhat aja ya. Jadi jangan sampai nanti ketika Anda jadi junior Anda curhat, tapi ketika Anda jadi senior Anda juga membuli juniornya gitu kan. Jangan sampai itu terjadi. Jadi sudah waktunya sekarang, setelah puluhan tahun praktek bullying itu terjadi di kalangan para peserta didik dokter, hentikan, selesaikan. Semua lembaga-lembaga yang berkait, semua stakeholders yang berkait itu harus duduk bersama dan diikuti atau disertakan juga dengan lembaga-lembaga yang terkait ya, lembaga hukum yang terkait gitu. Supaya apa? Supaya praktek bullying ini selesai, tidak berlanjut, bebas dari dunia pendidikan dokter, bebas dari bullying antar junior dan seniornya. Dan kembalikan marwah dokter itu sebagai insan yang mulia, yang berakhlakul karimah, yang penyayang dan pengasih. Jangan sampai masyarakat tuh taunya dokter itu dokter yang arogan, dokter yang kejam, yang tidak bisa beramah tamah dengan pasien, yang suka mengenakan biaya non resmi dengan memberikan tindakan-tindakan yang berbiaya tinggi misalnya gitu, gara-gara dia punya dendam atas kasus pembulian yang dialami selama masa pendidikan ya. Jadi hentikan, sekarang Pak Menteri harus menindaklanjuti.